Ini cara Erdogan bangkitkan kembali kejayaan Islam di Turki. Turki sekuler lahir dari jatuhnya Kesultanan Ottoman yang menyebabkan penghapusan kekhalifahan Islam. Kemal Atatürk sebagai pendiri Turki modern memperkenalkan sejumlah reformasi yang mengurangi peranan Islam di negara itu. Madrasah ditutup, jilbab dan pakaian keagamaan dilarang, azan dirubah dari bahasa Arab ke Turki, dan penerapan undang-undang sekuler lainnya. Turki menjadi negara sekuler untuk beberapa dekade dan berlanjut hingga dewasa ini. Namun berkuasanya Partai Keadilan dan Pembangunan di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan, mantan Perdana Menteri yang sekarang menjadi Presiden Turki, memutar balik berbagai undang-undang yang diterapkan oleh Atatürk. Erdogan kembali membumikan Islam di Turki. Berikut 7 langkah Erdogan mengembalikan kejayaan Islam di Turki. 1. Pembangunan ribuan masjid. Menurut The Atlantic, sekitar 17.000 masjid baru telah dibangun oleh pemerintah Turki antara tahun 2002 hingga tahun 2013. Selain itu, banyak masjid lainnya yang saat ini sedang dikembangkan di seluruh Turki. Sejumlah masjid peninggalan era Ottoman juga tengah diperbaiki. 2. Larangan pemakaian hijab dihapuskan. Hijab dilarang digunakan di sektor publik. Para guru, pengacara, anggota parlemen, dan setiap perempuan yang bekerja di lembaga-lembaga negara dilarang memakainya. Dalam beberapa tahun terakhir, AKP menghapuskan larangan pemakaian hijab di sekolah-sekolah dan berbagai lembaga negara. Pada bulan November 2015, seorang hakim perempuan menggunakan hijab untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Pada bulan Agustus 2015, Aysen Gurcan menjadi menteri yang pertama kali menggunakan hijab. 3. 1 juta siswa terdaftar di sekolah Imam Khatib. Imam Khatibisasi atau Sekolah Imam Khatib adalah sebuah lembaga pendidikan yang dirancang untuk memberikan pendidikan agama dan melatih calon imam-imam di Turki. Pemerintah Turki menunjuk masjid-masjid agar mengirimkan calon imam-imamnya untuk dilatih di sekolah itu. Sekolah Imam Khatib didirikan setelah keberadaan madrasah dilarang di bawah kepemimpinan reformasi Atatürk. Pada tahun 2002, sejumlah 65.000 siswa belajar di sekolah Imam Khatib. Jumlah tersebut meningkat menjadi 658.000 pada tahun 2013. Bilal Erdogan, anak ketiga dari Recep Tayyip Erdogan yang merupakan tokoh utama di balik kemajuan sekolah itu, baru-baru ini mengumumkan bahwa jumlah siswa telah mencapai 1 juta. 4. Wajib belajar pendidikan agama diperkenalkan. Pemerintah Turki telah menginstruksikan sekolah-sekolah untuk memperkenalkan wajib belajar pendidikan agama. Kursus mengenai perilaku hidup Nabi Muhammad dan Al-Quran juga diperkenalkan. Erdogan mengatakan, "Kami hendak membangkitkan pemuda-pemudi religius." Apakah Anda mengharapkan AKP akan meningkatkan generasi ateis? Ya, mungkin itu tujuan bisnis Anda, misi Anda, tetapi itu bukan tujuan kami. Kami akan meningkatkan generasi konservatif dan demokratis yang merangkul nilai-nilai dan prinsip-prinsip bangsa. 5. Batasan usia untuk belajar Al-Quran dihapus. Turki menghapuskan peraturan di mana anak-anak harus berusia minimal 12 tahun untuk mempelajari Al-Quran. Pada tahun 2013, Turki meluncurkan sebuah program di mana anak-anak prasekolah diperkenalkan dan diajarkan Al-Quran. 6. Pembatasan penjualan dan iklan alkohol. Turki sekuler melegalkan penjualan alkohol di negara itu. AKP pada tahun 2013 menginstruksikan larangan iklan dan penjualan alkohol dengan jarak radius 100 meter dari masjid atau sekolah. Setiap iklan, penggambaran maupun film yang terafiliasi dengan alkohol wajib disamarkan penayangannya. Asrama mahasiswa, lembaga kesehatan, klub olahraga, lembaga pendidikan, dan SPBU dilarang menjual alkohol. Di tempat-tempat yang menjual alkohol dilarang untuk menjual produk tersebut di atas jam 10 malam. 7. Perluasan perbankan Islam atau bank syariah. Perbankan Islam mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ziraat Islamic Bank
Bank Syariah milik pemerintah Turki memiliki rencana membuka cabang sebanyak 170 kantor cabang hingga tahun 2018. Dalam pidatonya baru-baru ini, Erdogan mengatakan bahwa sistem perbankan berbasis bunga sangat kejam. Ia kemudian berbicara banyak mengenai manfaat perbankan syariah. Erdogan mengatakan, jika kita ingin melompat jauh ke masa depan, kita perlu partisipasi nyata dalam membuat sistem perbankan yang lebih baik daripada sistem perbankan kejam itu. Perbankan syariah adalah sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem perbankan saat ini, baik dalam hal struktur agunan aset, ketergantungan pada risiko saham, dan struktur spekulasi tertutup. Saya percaya bahwa sistem ini akan menjadi kekuatan yang mendorong ekonomi Turki.